Halo sahabat PLS, nah bertemu lagi dengan kami tim pemberdayaan perempuan pembuatan pupuk organik yang kali ini kita selenggarakan di Desa Sundi Kidul. Nah, untuk kegiatan pembuatan pupuk organik, marilah kita saksikan liputan selengkapnya. Pupuk organik itu sebenarnya bahan yang terbuat dari organ ya, bahan atau yang kita buat ini tadi untuk pupuk ya, bahan ini dari organ-organ ya, organ atau bagian-bagian dari sisa-sisa tanaman, bisa juga dari sisa-sisa kotoran ternak ya, bisa juga dari ternak besar maupun ternak ya, ternak kecil atau ternak unggas. Ini namanya EM4. Ini bakteri untuk fermentasi bahan organik tanah, menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Jadi, utamanya pada pembuatan pupuk organik ini untuk fermentasi. Kita ambil seperempat bagian, kira-kira seperempat bagian. Ini juga larutan gula yang tadi 1 liter kita campurkan juga sama EM4, lalu seperempat bagian, lalu kita larutkan di sini di air ya. Airnya kira-kira ya ketinggian ember 25-30 cm. Ini kira-kira saya kira 10, hampir 10. Yang sudah haus minum. Yang sudah haus boleh minum. Ratakan. Bisa dicampur dari sini. Ini antarik ke selatan bisa. Dicampur lagi ya. Di blender. Kalau sudah jadi seperti apa, Pak? Nanti warnanya mestinya coklat ke hitam-hitaman. Baunya harum. Selamat proses. Gantung tingkat bahannya. Kalau bahannya kurang bisa 2 ember, bisa 3 ember. Kalau bahannya kering ya. Kalau ini sudah basah, saya kira cukup 1 ember. Karena di dalam ini juga mengandung air. Ini kan air itu juga berfungsi cepat membusukkan. Perlu difoto, Pak? Handphone di video nih kok, Pak. Udah. Halo.
pojok ini. Dilihat nggak apa-apa, nggak meracuni. Angin ini lho Mbak, angin ini Mbak. Tadi udah seperempat ya? Oke. Itu nanti dia. Itu kalau udah berapa lama ditaruh pot Pak? Nanti 1 bulan. Tangan gue. Oh lama ya Pak? Oke. 3 minggu. Kalau pupuk biasa, Bu, harusnya 3 bulan. Ini nggak ada Kalau tanahnya ya Pak? Hah? Tanahnya nggak Pak? Ya kalau ada pupuk kandang, bagus tambah. Ya, diusahakan supaya sama meresap merata. Pinggir-pinggirnya juga ya. Oh iya Pak, pinggir-pinggirnya enggak? Ini pinggir-pinggirnya belum kena. Baru tengah. Itu tadi baru tengah, jadi Sedikit, ya. pinggir-pinggirnya Kita tutup ini, ya tutup bisa terpal, bisa dari sisa banner. Ini yang pertama nanti untuk menjaga kelembapan, ya, menjaga kelembapan ini bahan yang baru kita susun ini tadi, kita campurkan ini tadi agar dia tidak cepat menguap atau kering ya, karena pada saat proses ini terjadi fermentasi ini memang dibutuhkan kelembapan ya. Lalu yang kedua, selain itu juga tadi sudah saya jelaskan, tidak dieker-eker ayam ya, atau yang lain ya. Jadi terus yang ketiga ya, yang ketiga, dengan ini terjaga kelembapannya, ini bakteri dia bekerjanya aktif ya. Lain kalau nanti langsung kena panas, bakteri-bakteri yang di atas dia reaksinya jadi kurang aktif ya. Padahal kita harapkan dia aktif untuk cepat merombak ya, jadi bekerja keras, bekerja rodi, tapi bukan Pak Sadu Rodi. Ya, Pak Sadu Rodi juga bekerja keras. Selanjutnya tadi Mbak E juga sudah matur yang keempat, jadi kalau musim hujan dia tidak tertambahkan air yang juga sebenarnya air ini sebenarnya sudah cukup. Jadi kalau terlalu banyak dia juga nggak baik. Tapi kalau ini hanya ini tadi kebetulan bahannya hampir semuanya basah ya, dalam arti bahan baru. Tapi kalau nanti bahannya dari jerami kering ya misalnya, ini mungkin airnya bisa ditambah ya, airnya bisa ditambah karena dia sudah dengan proses pengeringan itu dia sudah mulai mengalami perubahan-perombakan, artinya secara alami. Jadi dia tidak butuh terlalu banyak air ya. Ini hanya air ini tadi dipakai untuk kecuali meratakan di media supaya bakterinya juga menyebar merata. Ini agar nanti kalau semuanya merata, perombakannya merata, sehingga nanti akan terjadi sempurna. Meskipun nanti kesempurnaan ini nanti kita balik ya, kita balik. Jadi kalau ini cuma terpal saja, ini sirkulasinya udara tadi sudah, ini fungsinya ya. Nanti kalau sudah ditutupkan, besok seminggu kita balik. Kita balik. Itu sampai nanti kita balik 4, sampai yang keempat. Tapi kalau ini nanti diberi pipa pralon, ini tidak perlu dibalik. Pipa pralon yang dalamnya juga dibolong-bolong. Setiap lapisan tadi harus ada bolongannya. Jadi manfaat daripada pupuk organik ini kalau kita berikan pada tanah, pertama dia akan memperbaiki struktur tanah itu tadi ya, terutama teksturnya. Jadi kalau nanti itu diolah, dia dicangkul akan lebih mudah, jadi tidak lekat ya, dicangkul biasanya. Ini cirinya kalau tanah ini organiknya ini cukup pada tanah. Lalu yang kedua, pupuk organik ini juga menyediakan unsur hara bagi
tanaman, ya. Khususnya juga unsur-unsur mikro, ya, yang juga dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Ya, hampir semua tanaman kalau misalnya ini digunakan di sawah, di situ tanamannya bisa padi. Pada saat nanti dia menanam palawija, bisa digunakan juga tanaman palawija seperti kacang tanah, jagung, ya, kedelai, ya. Bisa juga pada tanaman sayuran, ya, ada seperti cabai, seperti terong, ya, seperti tomat, ya. Ini kalau mau digunakan, bisa juga digunakan di lahan pekarangan, baik untuk tanaman yang ada di pekarangan, baik tanaman perkebunan, ya, atau tanaman-tanaman buah-buahan yang ada di pekarangan, ini baik. Dan kalau memang lahannya terbatas, ini bisa digunakan, dimasukkan dalam bentuk polybag, ya, bisa pakai polybag, bisa pakai sisa-sisa kaleng, ya, sehingga bahan-bahan untuk pengganti pot tanaman ini juga bisa kita gunakan dari bahan-bahan selain memang polybag yang khusus untuk menanam pertanaman. Jadi bisa kaleng sisa-sisa yang ada. Ini lalu kebaikan dari pupuk kandang ini juga. Ini dia di tanaman itu memang dia lebih relatif awet. Lalu tadi juga sudah saya jelaskan, dia akan di tanah ini tanah tidak menjadi keras, artinya tidak rusak. Karena kalau rusak ini kan nanti kita namanya harusnya tanah ini kita lestarikan untuk anak cucu, tapi tidak untuk anak cucu. Nah, mengenai pemberian, kalau ini nanti mau diberikan di lahan sawah, ya mestinya setiap kita akan menanam, ya. Nah, pada pembuatan pupuk organik kita menggunakan ini tadi bahan EM4, ya. Ini hanya salah satunya saja sebenarnya. Bisa memakai bahan perombak yang lain, ya. Ada misalnya seperti Stardeck, ini juga bisa. Ini gunanya memang untuk mempercepat saja prosesnya. Jadi kalau kita membuat pupuk kandang didiamkan saja dia mengalami fermentasi biasa, ini memang bisa 3-4 bulan. Nah, kalau dengan ini kita buat sistem fermentasi yang dibantu dengan E4, ini dia bisa 3-4 minggu nanti sudah bahan ini sudah hancur, bisa dimanfaatkan untuk tanaman. Untuk kesibukan ibu-ibu rumah tangga. Ini tidak terlalu menyita waktu kan, Bu? Enggak. Mungkin pas pengumpulan bahan-bahannya, Mbak, Ya. itu kayak gebok itu ya modalnya telaten. Sebenarnya bahannya banyak, pas panen juga jeram itu kan banyak, itu cuma membusuk. Kita kan nggak tahu ternyata bisa dimanfaatkan. Geboknya ya cuma modal telaten. Sama paling yang beli yang obatnya tadi yang warna kuning Yang tadi, M4 botolnya, tadi, ya, iya, itu. 18.000. Dan setelah melihat kayaknya buatnya juga nggak sulit-sulit banget ya, Mbak. Iya. Soalnya saya tuh berkali-kali nanam di polybag kok kayaknya nggak subur. Mungkin dengan ini bisa subur. Soalnya di sini kan banyak lahan kosong toh, Mbak. Iya. Di polybagnya sendiri juga saya udah mencoba, belum bisa, coba besok tak coba lah dengan ini pupuk organik. Besok kalau misalnya dicoba berhasil ya alhamdulillah. Enggak, saya enggak main-main ya, saya enggak main-main. 2, 3. Bentarnya Mbak kameramen. Itu nanti jadikan Komen. Ya, rekam dimulai.